Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN UPN Veteran Yogyakarta, kelompok daring 76173, akan memaparkan materi mengenai penguatan ekonomi masyarakat pada era pandemi COVID-19, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ani. Baik, terima kasih untuk waktunya dari Mbak Vertin. Baik, kan saya mulai. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Coronavirus atau juga disebut COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau yang disebut SARS-CoV-2. Pada tahun 2020, pandemi COVID ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Nah, selanjutnya adalah dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat. Dampak pertama adalah terjadinya penurunan pendapatan, yaitu pada pandemi ini beberapa orang masyarakat itu mengalami penurunan pendapatan, bisa dikarenakan tempat bekerjanya mengalami penurunan pendapatan bisnis dan juga sektor bisnis yang digeluti oleh masyarakat tersebut mengalami penurunan permintaan. Selanjutnya adalah kehilangan lapangan kerja. Pada pandemi COVID-19 ini banyak sekali sektor bisnis yang mengalami kebangkrutan atau ditutup. Seperti halnya pada bisnis pariwisata, bisnis ekspor, dan beberapa bisnis lainnya yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi beberapa masyarakat. Nah, selanjutnya adalah matinya beberapa sektor bisnis seperti dijelaskan sebelumnya. Sektor bisnis yang mati pada saat pandemi adalah sektor pariwisata, yaitu perhotelan, travel, dan beberapa jenis lainnya. Untuk sektor pariwisata atau travel sendiri itu matinya karena pada pandemi ini kita diharapkan atau diwajibkan untuk mengikuti adaptasi kebiasaan baru, yaitu di mana kita tidak boleh terlalu berinteraksi atau tidak boleh melakukan interaksi kepada sesama masyarakat. Sehingga bisnis travel atau bisnis pariwisata yang pada dasarnya itu adalah terjadinya banyak interaksi itu harus ditiadakan atau dihilangkan. Next. Nah, ada beberapa strategi untuk melakukan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan pengenalan untuk penggunaan e-commerce bagi masyarakat. Apa sih tujuan dari e-commerce ini? Tujuan dari e-commerce sendiri adalah dapat digunakan untuk mencari pendapatan tambahan oleh masyarakat dengan cara perjualan secara online. Selanjutnya adalah kita juga harus membangun jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah kita juga harus menganjurkan masyarakat atau mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan lahan sempit. Nah, pemanfaatan lahan sempit ini dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat digunakan untuk sektor pertanian, yaitu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atau juga dapat juga dijual. Next. Nah, selanjutnya adalah beberapa jenis e-commerce yang dapat digunakan untuk berjualan. Nah, ada 4 e-commerce, ada 3 e-commerce yang bisa digunakan untuk berjualan produk-produk yang dengan target pasar luar negeri, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Ada juga Alibaba yang mana nanti juga bisa digunakan untuk menyasar pasar ekspor. Sedangkan GoFood dan GrabFood itu bisa digunakan untuk melakukan penjualan untuk produk-produk seperti makanan, minuman, dan sejenisnya. Next.
Selanjutnya adalah manfaat e-commerce. Nah, ada 3 manfaat dari e-commerce, yaitu yang pertama adalah bisa melakukan jual beli secara online. Itu diharapkan dengan penggunaan e-commerce, masyarakat dapat menjual produk ke market yang lebih luas hanya dengan berinteraksi secara online. Selanjutnya dapat berbisnis secara mudah dan gampang. Bisnis dengan e-commerce itu sendiri bisa dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Kenapa? Karena bisnis dengan e-commerce itu mudah dilakukan dan sistemnya itu sudah terotomasi, yang mana kita tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang banyak seperti melakukan pengiriman, karena dengan menggunakan e-commerce barang jualan kita, barang yang kita jual itu akan langsung dijemput oleh kurirnya ke rumah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Yaitu dengan berbisnis menggunakan e-commerce, kita tidak memerlukan mengeluarkan biaya untuk menyewa toko dan renovasi toko, yang mana pada bisnis offline itu biaya tersebut adalah biaya yang sangat dibutuhkan. Nah, selain itu juga pada penggunaan e-commerce kita juga bisa menggunakan teknik dropshipper. Yaitu teknik dropshipper tersebut yang mana kita tidak perlu menggunakan atau menganggarkan modal dalam berbisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vertin. Selanjutnya yaitu membangun jiwa wirausaha. Jiwa kewirausahaan sangat penting dimiliki di masa pandemi seperti ini. Dengan memiliki jiwa wirausaha, maka masyarakat dapat dengan mudah menemukan jalan keluar untuk menambah penghasilan. Kewirausahaan merupakan orang yang berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan dan memiliki jiwa berani dalam mengambil risiko, yang artinya dia memiliki jiwa bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Tentu apa saja yang harus kita lakukan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama itu kita harus membangun kekuatan tim, yaitu di tengah pandemi COVID seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi oleh rekan-rekan bersama. Selanjutnya yaitu mengatur cash flow atau arus kas. Intinya kita harus mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu bagi kita sendiri atau yang tidak terlalu mendesak untuk kita sendiri. Selanjutnya membangun rasa empati. Dalam situasi seperti sekarang ini, dalam menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga empati terhadap sesama kita manusia. Selanjutnya ada strategi marketing baru. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat strategi marketing baru. Yang pertama, yaitu menjaga hubungan dengan konsumen. Yang kedua, memanfaatkan seluruh sumber daya, termasuk komunitas. Yang ketiga, pastikan bisnis kita bisa dilihat melalui online, media sosial, dan lainnya. Atau di toko online seperti GoFood atau GoMart. Yang terakhir, sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada mencari pendapatan alternatif untuk menambah arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemanfaatan lahan sempit. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, kita akan lebih sering berada di rumah. Sehingga untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, kita bisa bertani dengan memanfaatkan lahan seadanya di pekarangan rumah. Next. Nah, ada 3 teknik bertani yang bisa digunakan dalam pemanfaatan lahan sempit, yaitu pertama menggunakan polybag, menggunakan hidroponik, dan menggunakan vertical farming. Di sini saya menjelaskan pemanfaatan lahan sempit menggunakan polybag. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pemanfaatan lahan sempit untuk budidaya tanaman sayuran dengan menggunakan polybag. Program ini terkhusus untuk muda-mudi desa untuk memberikan pengetahuan tambahan serta dapat digunakan untuk membantu meningkatkan usaha muda-mudi untuk membangun desa yang lebih maju. Dalam pelaksanaannya, program kerja ini dibuat dalam bentuk video yang bisa diupload di media sosial seperti YouTube. Next. Terima kasih. Sekian video pemaparan materi kami mengenai penguatan ekonomi masyarakat pada era
pandemi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.